Ya, kita lanjut ya. Ini contoh dari ambang atau ground seal. Yang mana ambang itu? Nah, ini perhatikan ini di gambar kiri atas. Di bagian tengah ini ada garis air, ya. Nah, ada ya perbedaan level antara bagian yang di atas sana dengan bagian di sini yang dipisahkan oleh garis air. Jadi ada ambang atau mercu yang dibuat melintang sungai dari sisi kiri atau tepi kiri dari badan sungai sampai penuh menuju sisi kanan di tebing kanan ya. Ini biasanya dibuat dari bronjong atau riprap atau pasangan batu kosong yang disusun rapi yang diikat dengan anyaman kawat galvanis atau dari pasangan batu atau dari beton ya. Nah, ini ambang. Ini coba lihat sebelah kanan, ini ambang juga, ketinggiannya berkisar 30 cm ya. Biasanya ambang itu tidak terlalu tinggi, kurang dari 1 meter dan di atas 20 cm. Kemudian ini ada ambang di Sungai Gumbasa, perhatikan ini. Nah, garis ya. Nah, kemudian ini ada banyak ambang bersusun, 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sekali ya dibuat ambang. Nah, ambang itu sendiri gunanya adalah menjaga agar dasar sungai tidak turun secara berlebihan. Jadi dia lebih menjaga alterasi ya. Alterasi itu naik turunnya dasar sungai akibat gerusan air maupun deposisi ya. Akibat dari gerusan sedimen maupun deposisi sedimen. Nah, ini contoh ground seal yang lain. Coba perhatikan antara sisi ini kiri yang hulu dengan hilir yang kanan ini ada perbedaan elevasi. Jadi ini kalau ini dibuat menggunakan apa namanya beton ini ya, beton. Oke, kanan ini tampilan dari sebuah sungai ya. Nah, ini hulunya di sini, hilirnya di sini ya. Ini ada ambang dibuat ya. Nah, biasanya ini untuk menjaga dasar saluran atau dasar sungai biar tidak ekstrim, tidak tergerus atau tidak terdeposisi secara berlebihan. Nah, biasanya ambang ini dipakai untuk menjaga struktur bangunan yang ada di hulu ambang atau di hilir ambang. Maaf ya, flu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bendung atau weir. Bendung ditempatkan melintang sungai untuk mengatur aliran air sungai yang melaluinya. Terdapat beberapa klasifikasi bendung berdasarkan fungsi dan tipe bendung. Jadi kalau ambang tadi begini ya, kalau bendung ini lebih tinggi, secara sekilas mirip dengan ambang yang lebih kompleks ini. Ya, bendung juga memiliki ambang atau mercunya ya. Tetapi bedanya kalau ambang hanya berfungsi untuk menstabilkan dasar sungai, sedangkan bendung itu berfungsi juga untuk mengatur aliran sungai yang melaluinya. Ada bendung berdasarkan fungsi, ada bendung pembagi banjir, ada bendung penahan air pasang, ada bendung penyandap, dan lain-lain yang sesuai namanya ya. Sedangkan berdasarkan tipe konstruksi, ada bersifat bendung tetap, artinya mercunya tetap ya, tetap terbuat dari beton biasanya atau pasangan batu yang kaku. Sedangkan ada juga bendung gerak. Nah, bendung gerak ini mercunya bisa dinaikkan atau diturunkan sesuai kebutuhan. Bagaimana menurunkan ini? Ya tentu mercu atau ambang dari bendung itu harus bisa bergerak. Ada yang menggunakan sistem mekanis, tapi
umumnya bendung gerak itu menggunakan ambangnya menggunakan karet ya. Biasanya karet HDPE, karet dengan tinggi tekan tinggi yang dikembang kempiskan atau ditiup menggunakan tekanan udara ya. Jadi untuk meninggikan diinjeksi tekanan udara sehingga dia mengembang. Kemudian kalau untuk mengurangi tingginya, tekanan udaranya dikurangi sehingga dia turun. Desain bendung tetap mengikuti kaidah yang berlaku, harus aman terhadap guling dan terhadap gelincir. Jadi guling itu kalau ini ada sebuah struktur ya, ini tanah, ini muka tanah, ada sebuah struktur misalnya begini atau berdiri begini, guling itu gini ya. Nah, gerakan berputar terhadap poros akibat tekanan gaya-gaya luar. Kalau dalam hal ini karena dia bendung, berarti akibat tekanan gaya luarnya itu adalah air ya. Jadi misalnya ada bendung berdiri begini, ada air dari sisi hulu, dia akan guling. Gitu ya, guling karena tekanan air. Nah, bendung itu harus kokoh terhadap guling dan terhadap gelincir. Gelincir itu begini, bergerak secara horizontal maupun mengikuti kemiringan tertentu, itu gelincir. Jadi kalau ada air tekanan gaya luar berupa air yang menabrak dinding mercu, maka mercu atau bendung itu harus kokoh, tidak boleh terdorong atau bahasa teknis itu tergelincir oleh tekanan air yang ada. Itu syarat keamanan. Untuk itu bahan bendung harus kokoh dan biasanya terbuat dari bahan beton. Konstruksi bendung terdiri atas bangunan utama, pondasi ambang, lantai muka, sayap ambang, dan perkuatan sayap. Bendung gerak terdiri, yang ini ya, bendung gerak itu dari pilar terdiri atas lantai, pilar bendung ya, kemudian pilar pintu, daun pintu. Ini yang saya maksud tadi, alat mekanis pintu ya. Nah, alat mekanis maksudnya untuk menggerakkan ke atas dan ke bawah atau membuka dan menutup bendung sehingga dapat debit air yang masuk dapat dikontrol atau dikendalikan untuk diatur ya. Sedangkan bendung karet merupakan salah satu tipe bendung gerak. Nah, ini beberapa contoh bendung. Ya, ini perhatikan, ini hulunya di sebelah kanan, ini hilir ya. Nah, ini ada mercu seperti tadi itu ground seal atau ambang yang sebelumnya kita bahas, ini juga sama sebenarnya. Cuma bendung ini karena berfungsi mengatur air, maka lebih kompleks desain ambangnya dan biasanya lebih tinggi dari ambang ground seal biasa ya. Nah, dari hulu air melewati mercu bendung atau melewati ambang jatuh di sini. Di sini biasanya ada struktur yang berupa kolam kecil memanjang dari ini buih saat air turun sampai ke sini. Di sini berdasarkan desain tertentu bisa dipasangkan balok-balok tambahan untuk memecah energi. Secara umum, ruang atau bidang di belakang mercu ini berfungsi sebagai peredam energi ya. Kemudian ada lagi ambang dari pemecah atau peredam energi, ini ada ujung kakinya, kemudian jatuh ke lantai belakang untuk diteruskan ke sungai ya. Nah, ini sama juga, cuma sayangnya airnya tidak kelihatan. Hulunya di sebelah kanan ini, hilirnya di sana ya. Nah, kemudian ini ada juga bentuk bendung aqueir atau lengkung ya. Bendung dengan mercunya berbentuk lengkung semacam ini. Sama saja ya, cuma biasanya ada syarat-syarat kekuatan yang lebih kalau kita menggunakan bendung tipe lengkung. Yang berikutnya adalah ini yang terakhir ya, pintu air atau gate atau sluice. Biasa disebut juga sluice gate. Pintu air biasanya dibangun memotong tanggul sungai, berfungsi sebagai pengatur aliran air untuk membuang, menyadap, dan mengatur lalu lintas. Ya. Jadi pintu air itu ada beberapa fungsi, membuang, drainase, to drain, mengeringkan ya.
Menyadap itu mengambil, mensadap, menyadap. Jadi air yang lewat di sebuah badan air, sungai misalnya, kemudian diambil, disadap, dibelokkan. Oleh apa? Oleh pintu air. Dan yang terakhir sekaligus bisa mengatur lalu lintas air. Karena dia bersifat pintu, maka bisa dibuka dan ditutup atau diatur bukaannya dan tutupannya. Secara garis besar, pintu air dibedakan dalam dua tipe, yaitu tipe saluran terbuka yang disebut pintu atau gate, dan pintu air tipe saluran tertutup disebut dengan terowongan atau pintu air terowongan, sluice. Ya, jadi bedanya situ ya antara gate sama sluice. Penempatan pintu air biasanya dilakukan menurut fungsinya. Dapat ditempatkan di bendung atau pada pengambilan bebas. Pengambilan bebas free intake ini maksudnya air diambil atau disadap dari badan air, dari sungai, tanpa melakukan pembendungan terlebih dahulu. Langsung saja ya, bebas, free intake. Nanti kita akan diskusi kalau ada pertanyaan untuk mendetailkan persoalan ini. Untuk tipe pintu saluran terbuka, oke, pengambilan bebas itu untuk tipe pintu saluran terbuka atau pada terowongan atau pipa pesat pada saluran tertutup. Jadi kalau dia pintunya pada terowongan, saluran atau badan airnya itu terowongan, maka pintunya berupa saluran tertutup. Nah, ini sluice gate ya, model aliran bawah. Jadi ini potongan memanjang dari sebuah tipikal saluran, longitudinal section ya. Nah, longitudinal section ini ada sisi hulu sebelah kiri, kemudian dipasangkan sluice gate ya. Di bukaannya ini di bawah ya. Jadi ini sluice gate bisa menutup penuh ke bawah sehingga aliran tidak lewat, atau kemudian diangkat perlahan-lahan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ada sedikit persamaan hidrolika, V1, V2, H1, H2, sedangkan ini HO. Tetap memenuhi kaidah-kaidah dasar hidrolika seperti hukum kekekalan massa, hukum kekekalan momentum, dan hukum kontinuitas. Kalau dia tambahannya juga kalau kita dengar biasa dengan istilah hukum Bernoulli ya. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh aplikasi lapangan dari sluice gate. Ini pintu dibuka ya atau diangkat. Sluice gate ini diangkat sehingga aliran air mengalir di bawah pintu ya. Nah, seperti itu. Ini sluice gate juga, ini waktu ditutup ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pertemuan kali ini. Selebihnya nanti silakan untuk bertanya kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Kemudian tugas juga akan kita berikan. Oke, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita pada pertemuan ketiga ini. Ini videonya ada 3 bagian ya, karena per bagian kita cuma punya waktu 15 menit, sehingga saya bagi menjadi 3 kali 15, total 45 menit. Semuanya harus menonton. Nanti tugas akan saya bikin sendiri ya. Saya letakkan di tengah-tengah video untuk dengan maksud supaya kalian bisa menonton secara keseluruhan, belajar dan menyimak secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Oke ya, kita jumpa di diskusi dan kuliah berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.